Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarif Hidayatullah S dengan NIM 1054011032222, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan di sekolah dasar. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Sirajuddin SPD MPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak penjelasan. Baik, konsep dasar manajemen pendidikan yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola seluruh proses pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan terbentuk agar berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang terarah, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Nah, apa sih fungsi administrasi dari manajemen pendidikan? Jadi, fungsi administrasi dan manajemen pendidikan mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan mengelola sistem pendidikan secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Jadi tujuan administrasi pendidikan lebih fokus pada aspek teknis dan operasional seperti dokumentasi, pengelolaan arsip, dan komunikasi. Manajemen pendidikan berorientasi pada pengelolaan strategi, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi dalam suatu lembaga. Jadi struktur organisasi dalam suatu lembaga merupakan formal yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan antar individu dan unit dalam mencapai tujuan lembaga, seperti pimpinan tertinggi, manajemen puncak, dan manajer. Selanjutnya itu kita membahas tentang supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Jadi supervisi pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang supervisor atau pengawas. Dan kepemimpinan pendidikan mengacu pada kemampuan seseorang pemimpin, biasanya seperti dalam dunia sekolah dasar itu kepala sekolah, kepala lembaga pendidikan, atau manajer pendidikan. Kepemimpinan pendidikan lebih menekankan pada pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan motivasi pembelajaran. Nah, setelah kita membahas tentang kepemimpinan pendidikan, selanjutnya itu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Jadi kepala sekolah sebagai administrator seperti kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Ada seperti diantaranya itu mengelola anggaran dan sumber daya sekolah dengan efisien, menyusun jadwal kegiatan dan program sekolah, mengelola administrasi pegawai seperti guru dan staf sekolah, menjamin kelancaran proses administrasi termasuk laporan dan dokumentasi. Peran selanjutnya itu peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Jadi peran guru dalam manajemen pendidikan diantaranya sebagai pendidik. Guru akan hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek manajerial untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen konflik di sekolah adalah hal penting untuk menjaga iklim yang kondusif bagi pembelajaran. Guru sebagai bagian dari komunitas sekolah memiliki peran dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya itu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari suatu lembaga atau sistem pendidikan. Perencanaan strategis mengembangkan rencana strategis yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setelah kita membahas sebelumnya, selanjutnya itu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi ini merupakan proses memilih satu opsi atau tindakan dari beberapa alternatif yang ada. Proses ini mencakup pertimbangan, analisis, dan pemilihan langkah terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Pengambilan keputusan memiliki berbagai aspek seperti identifikasi masalah, analisis masalah, mengembangkan solusi, dan evaluasi solusi.
Setelah kita membahas tentang pengambilan keputusan, selanjutnya kita membahas yang terakhir itu pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah merupakan proses yang lebih luas dan terfokus pada menemukan solusi untuk suatu masalah yang dihadapi dalam suatu pendidikan. Sama halnya langkah-langkah dari pengambilan keputusan, yaitu identifikasi masalah dulu. Setelah kita identifikasi masalah, analisis masalah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan solusi. Jadi mencari berbagai solusi atau pendekatan untuk mengatasi masalah yang ada. Dan terakhir itu evaluasi solusi. Baik, itulah tadi video mengenai manajemen pendidikan di sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Hidayatullah S dengan NIM 10540110322, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini saya mengajak kepada seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di SMA Sederajat, SMK Sederajat, untuk bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar. Karena Unismu Makassar unggul, BGSD unggul.